Bab 156. Kembali bertemu teman lama. Gary Zhang tercekat, dia seorang pewaris keluarga Zhang, kapan pernah diperlakukan seperti ini. Namun, Jerry yang ada di pintu taman kanak-kanak, masih menendangnya dengan satu kaki hingga melayang beberapa meter. Wood Huang di sebelah tercengang melihatnya, pada saat bersamaan ada aliran hangat mengalir di hatinya. Barusan Gary Zhang memakinya anjing, namun hasilnya Gary Zhang yang seperti anjing, kepalanya dibuat menabrak meja oleh Jerry yang, Wood Huang merasa darahnya mendidih, tatapannya saat menatap Jerry yang penuh dengan rasa kagum. Lepaskan bos. Setelah tertegun beberapa saat, bawahan Gary Zhang akhirnya tersadar, satu persatu meraung marah. Tanpa melihat orang-orang ini, Jerry yang menatap lurus Gary Zhang. Semuanya mundur. Gary Zhang seketika meraung marah, takut Jerry yang melampiaskan amarah padanya. Sampai sekarang ini, dia baru tersadar, Jerry yang bukanlah orang yang bisa dia hadapi. Di seluruh Jiangsu, takutnya tidak ada orang yang bisa menerobos paksa kediaman keluarga Xiong, serta mematahkan pergelangan tangan patriark keluarga Xiong di dalam kamar tidur patriark keluarga Xiong, juga dapat dalam sekejap menghantamkan kepalanya ke atas meja. Dulu, dia hanya curiga, sekarang, dia yakin. Sekujur tubuh Lulu Wang di sebelah gemetar, semua yang terjadi hari ini untuknya seperti akhir dari dunia. Kamu jalang ini sebenarnya melakukan apa? Gary Zhang menjambak rambut Lulu Wang, menariknya paksa ke depan Jerry yang, Lulu Wang mengeluarkan seruan kesakitan yang melengking. Aku mencari Nando Xiong, mengatur dua orang, memukul ayah mertuanya, sekarang, dia masih di rumah sakit. Sekujur tubuh Lulu Wang masih gemetar, berkata tergagap, tatapannya penuh rasa takut. Kamu jalang ini, sudah berapa kali aku memperingatimu. Masih berani membuat masalah untukku, bila bukan karena melihat kamu adalah ibu dari putraku, aku sungguh ingin membunuhmu. Gary Zhang menggertakkan gigi, dia sungguh ingin membunuhnya. Tuan Yang, aku sudah memperingati jalang ini berkali-kali, namun tidak menyangka dia berani menyinggung Anda, dia ini mencari mati, walaupun Anda menyuruhku membunuhnya sekarang, aku juga tidak akan ragu sedikitpun. Selesai memaki Lulu Wang, Gary Zhang kembali berkata dengan hormat pada Jerry Yang. Mendengarnya, Lulu Wang seketika terkejut, dengan suara, berlutut di bawah kaki Jerry Yang, memohon berkata, Tuan Yang, aku sungguh tahu aku salah. Aku tidak berani lagi, aku mohon Anda maafkan aku. Jerry yang melihat jam sebentar, kembali lewat beberapa lama, setengah jam dari waktu yang dia janjikan dengan Lesi Qin hanya tersisa 8 menit terakhir. Aku tidak berharap melihat wanita ini lagi di Jiangsu. Jerry yang tiba-tiba melihat ke arah Gary Zhang, berkata dengan ekspresi tenang. Ekspresi Gary Zhang terkejut. Awalnya mengira Jerry yang akan melakukan hal yang keterlaluan, tak disangka hanya tidak mengizinkan Lulu Wang muncul di Jiangsu lagi. Tertegun sejenak, dia bergegas menagengguk, Tuan yang tenang saja, mulai hari ini, dia jangan berharap akan melangkah satu langkah pun ke Jiangsu. Jerry yang tidak menghiraukan, berbalik pergi, Wood Huang bergegas mengikuti. Sampai Jerry yang pergi, Gary Zhang baru merasa bebannya menghilang. Tatapannya penuh amarah, satu kaki menendang tubuh Lulu Wang, sekarang kamu segera pergi. Bila aku melihatmu lagi, kamu tunggu mati saja. Lulu Wang berlutut merangkak ke bawah kaki Gary Zhang, memeluk kaki Gary Zhang, menangis memohon, suamiku, melihat putraku, aku mohon berikan aku satu kesempatan, aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi. Sialan, masih berani membicarakan anak denganku. Apa kamu punya kualifikasi menjadi ibu putraku? Pergi. Satu kaki Gary Zhang menendang Lulu Wang, lalu berbalik pergi. Di luar pintu kediaman keluarga Xiong, Wood Huang mengikuti Jerry Yang, dengan sangat cerdik berkata, Tuan Yang, aku sangat familiar dengan jalan pergi ke rumah sakit, aku menyetir mengantarkan Anda. Jerry yang melemparkan kunci paeton pada Wood Huang seketika gembira, bergegas maju, membantu Jerry yang membukakan kursi belakang. Setelah Jerry yang naik ke mobil, dia baru pergi ke kursi pengemudi.
Apa bisa sampai dalam 7 menit? Tanya Jerry yang sambil melihat jam. Huang terkekeh, Tuan yang duduk yang baik. Selesai bicara, Phaeton tiba-tiba melesat keluar, Phaeton yang sudah pernah dimodifikasi. Performa mobil sangat baik, tidak kalah sedikit pun dengan mobil mewah seharga puluhan juta RMB. Pantas saja Huang berani merekomendasikan diri sendiri menyetir untuk Jerry Yang, benar saja teknik mobilnya sangat baik. Mesin Phaeton menderu sepanjang jalan, seperti sebuah kilat hitam melewati arus mobil. Saat baru sampai 6 menit, mobil berhenti di pintu People's Hospital dengan ayunan yang indah. Jerry yang masuk ke rumah sakit, baru bersiap menelepon bertanya kamar rawat ada di mana, Lesikin meneleponnya. Jerry Yang, kapan kamu bisa sampai di rumah sakit? Suara Lesikin jelas sedikit cemas, takut Jerry yang melakukan hal yang keterlaluan. Jerry yang tersenyum getir, takutnya Lesikin terus menatap waktu, dalam hati juga terus mengkhawatirkan dirinya akan berbuat sesuatu pada Lulu Wang. Dia tersenyum, tidak heran istriku, sungguh memiliki telepati. Aku sudah tiba, ayah ada di kamar rawat mana? Wajah Lesikin di dalam kamar rawat sedikit memerah mendengar ucapan Jerry Yang, berkata, unit rawat inap, lantai 6, ranjang 27. Baik, kita bertemu sebentar lagi. Jerry yang menutup telepon. Di dalam kamar rawat, David Kin berbaring di atas kasur, kepalanya dililit perban putih, masih ada sedikit bekas darah yang merembes keluar. Lesi, Yumi, dokter sudah berkata aku tidak apa-apa, hanya luka luar saja, kalian jangan mengkhawatirkan aku, tunggu Jerry yang datang, kalian pergi bekerja saja. Kata David Kin dengan sedikit menyalahkan diri sendiri, dirinya tidak berguna, menyebabkan putri dan menantunya masih harus membuang tenaga. Ayah, Anda jangan mengusir mereka, perkembangan perusahaan sangat stabil, biar mereka menemanimu. Suara Jerry yang tiba-tiba terdengar dari pintu, tangannya membawa sebuah keranjang buah, berjalan masuk sambil terkekeh. Kenapa masih membeli buah? Cek. David Kin melihat Jerry yang meletakkan keranjang buah di nakas di samping, berkata dengan ekspresi tak berdaya. Jerry yang melihat David Kin sebentar, wajahnya babak belur, kepalanya juga terluka, masih ada bekas darah, kelihatannya sangat parah, namun keadaannya baik-baik saja. Jerry yang sudah pernah ikut perang dalam waktu lama, sudah pernah melihat banyak orang yang terluka, sekali lihat dapat mengetahui luka David Kin tidak parah. Seperti ini, Lesikin dan Yumi Kin, dan Jerry Yang, terus menemani David Kin di rumah sakit. Sampai sore hampir pulang kerja, David Kin mengancam keluar dari rumah sakit, Lesikin dan Yumi Kin baru pergi. Jerry Yang, aku tidak apa-apa, kamu juga pergi saja. Dapat mengusir putrinya, namun tidak dapat mengusir Jerry Yang. Jerry Yang tertawa, ayah, aku tidak ada urusan apa-apa, menemanimu saja di rumah sakit, kamu tidak perlu memedulikanku. Aku pergi jalan-jalan di luar, bila ada urusan kamu telepon aku, dalam 5 menit aku akan segera kembali. Jerry yang tahu David Kin akan merasa tidak nyaman bila dirinya tinggal di sisinya, bila tidak ada orang yang menjaga David Kin, Lesikin dan Yumi Kin juga akan khawatir, dia segera meninggalkan kamar rawat, berencana pergi keluar mencari udara segar. Suli, kamu harus secepatnya mengumpulkan uang, harus mengobati penyakit ibumu, selanjutnya masih ada sejumlah biaya yang besar, bila sekarang memutuskan pengobatan, akan memiliki pengaruh besar pada penyakitnya. Terima kasih, Dr. Han, aku akan secepatnya mengumpulkan biaya pengobatan, tolong Anda jangan memutuskan pengobatan ibuku, aku mohon pada Anda. Jerry yang baru melewati sebuah kamar rawat, tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Dia refleks menoleh melihat, kebetulan melihat sesosok dengan tubuh yang kurus sungguh akan berlutut. Suli, kamu sedang apa? Dr. Han bergegas memapa Suli dengan ekspresi serius berkata, menolong yang sakit adalah tanggung jawab dokter, walaupun kamu tidak dapat mengumpulkan cukup uang untuk sementara, aku juga akan memikirkan cara, membantu ibumu mendaftar jalur pengobatan lainnya. Terima kasih Dr. Han, Anda tenang saja. Aku pasti akan secepatnya mengumpulkan biaya pengobatan.
Sepasang mata Suli merah, tatapannya penuh rasa tersentuh. Baiklah, kamu jangan terlalu merasa terbebani. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Dokter Han menghiburnya sebentar, lalu berbalik pergi. Suli melihat bayangan familiar itu, Jerry yang baru akan memanggilnya, namun tiba-tiba teringat sesuatu, kembali menarik ucapannya. Selanjutnya dia mengikuti langkah Dokter Han. Bersambung.